Oke, adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan cuplikan untuk kakak-kakak dan adik-adik yang akan berulang tahun, oke? Oke adik-adik, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk teman-teman kita dan kakak-kakak kita yang berulang tahun ya di bulan Agustus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami ya Bapa, untuk guru-guru kami ya Bapa yang di bulan Agustus ini sedang berulang tahun ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau tambahkan mereka hikmat ya Bapa, Engkau berikan mereka berkat ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau selalu berikan mereka sukacita yang daripadamu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, mereka dapat boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kalian mau tahu fakta menarik tentang Alkitab? Fakta menarik tentang Alkitab salah satunya ialah Alkitab mencatat awal dan akhir sejarah dunia. Ini adalah salah satu hal yang mengagumkan dari Alkitab. Manusia selama berabad-abad telah banyak bertanya dari mana asal-usul dunia ini. Bagaimana dunia ini bisa terjadi? Apakah terjadi dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya? Jika ada, siapa yang menciptakannya? Ahli filsafat telah lama mempertanyakan hal-hal tersebut. Tetapi Alkitab sebenarnya sudah mencatat awal dan akhir dunia ini. Kita hanya perlu membacanya dan memahaminya. Kisah pertama di Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Di dalamnya mencatat bagaimana Allah menciptakan seisi dunia ini, dan juga asal-usul manusia dan mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Sedangkan kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, memberitahu kita tentang akhir sejarah, kekalahan iblis, dosa dan kejahatan, hidup kekal dan penghukuman yang kekal. Tentu saja Alkitab tidak menjelaskan semua hal tersebut dengan rinci. Masih banyak misteri di dunia ini. Tetapi, segala hal yang perlu kita ketahui tentang Tuhan, awal dan akhir dunia, serta awal dan akhir hidup manusia telah diungkapkan Alkitab. Itu dia salah satu fakta menarik tentang Alkitab. Luar biasa loh adik-adik.
Untuk tahu fakta-fakta menarik tentang Alkitab lainnya, selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, sudah nggak terasa ya, kita sudah di ujung akhir bulan Agustus. Nah, adik-adik, di ibadah minggu ini kalian semua akan ditemani oleh Kak Julien, Kak Wonwon, dan juga Kak Fando, dan juga tentu saja sama Kakak Tiki. Nah, pasti adik-adik semua sudah siapkan untuk ibadah sekolah minggu kali ini. Kalau begitu, mari kita persiapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan tolong kami agar bisa menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang mengajar Tuhan. Tolong beri mereka hikmat Tuhan agar mereka bisa mengajar kami Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita semuakan pujian ini ya. Mari ikuti kakak semua, oke? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah, keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita ulangi dari awal ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah, keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah, semangat yang patah, keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat bawah pujian satu ini. Mari kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawa ku dekat, bawa ku dekat, dalam hadir-Mu kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami senang untuk ibadah online. Kami mau mendengar firman-Mu. Buat kami mengerti, urapi kakak yang menyampaikan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yeay, Kak Trisnya juga sudah siap adik-adik. Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu dahsyat dan perkasa? Angkat tangannya. Wah, Kak Trisnya juga percaya adik-adik kalau Tuhan Allah kita itu Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Nah, dari cerita yang mau Kak Trisna sampaikan hari ini, Kak Trisna akan bercerita seperti apa hebatnya Tuhan kita, seperti apa dahsyatnya Tuhan kita. Dia bisa berbicara kepada kita dengan setiap hal, dengan segala cara, dan melalui apa saja. Nah, dari kisah yang akan Kak Trisna ceritakan ini, adik-adik pasti sudah tahu nih kisahnya ini. Ini sering kali kita dengar, tapi mungkin ada yang lupa. Dahulu kala tuh ada pasangan suami istri yang berasal dari Zora. Nah, nama suaminya ini bernama Manoah. Mereka berdua belum dikaruniai seorang anak. Wah, sedih banget ya adik-adik kalau sudah lama belum dikaruniai anak juga. Tapi Tuhan mau memberikan mereka hadiah. Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Wah, senang sekali. Adik-adik tahu nggak hadiah yang akan didapatkan oleh pasangan suami istri ini? Mereka akan dihadiahi seorang anak, seorang bayi yang akan dilahirkan oleh istrinya Manoah. Luar biasa. Adik-adik, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada mereka? Suatu ketika istri Manoah sedang sendirian, lalu datang malaikat Tuhan kepadanya. Wah, dia kaget adik-adik. Lalu malaikat Tuhan itu berbicara kepada istri Manoah. Dia bilang, engkau akan mengandung anak laki-laki. Peliharalah dirimu. Jangan minum minuman yang beralkohol. Jangan memakan makanan yang haram atau najis. Nah, dia disuruh untuk memelihara dirinya adik-adik. Sebab anak yang akan dilahirkan oleh istri Manoah ini tidak akan terkena pisau cukur. Dia kebal terhadap pisau cukur, jadi rambutnya tidak bisa dicukur adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai anaknya ini menjadi sangat luar biasa. Dia akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu orang yang akan memberi dirinya dengan sukarela untuk dipakai Tuhan adik-adik. Nah, apa yang sedang Tuhan rencanakan terhadap anaknya Manoah ini? Tuhan akan jadikan anaknya ini sebagai orang yang kuat, orang yang hebat untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Nah, adik-adik, mendengar kabar baik itu, istri Manoah langsung berlari mencari suaminya, dan dia menceritakan semua yang disampaikan oleh malaikat tersebut kepada suaminya, dan mereka sangat terheran-heran dan bersukacita. Wow, luar biasa ya. Tuhan bisa berbicara kepada sepasang suami istri ini lewat malaikatnya. Dia mengutus malaikatnya untuk datang dan berbicara dan menyampaikan apa yang Tuhan perkenankan, apa yang Tuhan maksud kepada mereka. Sehingga mereka bisa mempersiapkan diri, mereka bisa berjaga-jaga. Si istri tadi bisa menjaga diri untuk tidak memakan makanan yang haram, minuman yang beralkohol, atau yang menajiskan dirinya, supaya apa yang Tuhan rencanakan bisa digenapi dalam hidup mereka. Adik-adik, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apa saja. Contohnya, lewat firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita sehari-hari, melalui orang tua kita, melalui sahabat kita, bahkan melalui pesan-pesan yang kita terima dari guru, dari orang-orang di sekeliling kita yang kita jumpai, bahkan mungkin juga tokoh-tokoh agama, kakak-kakak sekolah minggu yang kita kenal. Nah, adik-adik, Tuhan itu bisa
berbicara dan menyampaikan maksudnya kepada kita, asalkan hati kita itu siap dan mau menerima. Kalau kita seringkali menolak, ya gimana mau menerima pesan dari Tuhan? Jadi apapun yang sedang Tuhan katakan, yang pasti itu adalah kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk untuk kita. Terutama apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya suami istri, keluarganya Manoah. Jadi adik-adik, kita pun akan dipelihara Tuhan. Tuhan sanggup berkata kepada kita melalui firman-Nya setiap hari Minggu yang adik-adik dengarkan. Adik-adik boleh dikuatkan, adik-adik boleh tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat cinta sama adik-adik. Lewat perjumpaan dengan kakak sekolah minggu, meskipun hanya online, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita semua. Kalau Tuhan itu selalu tahu apa yang kita perlukan. Dan kita jangan ragu-ragu untuk percaya. Sehingga apa yang Tuhan sedang rencanakan kepada kita, boleh kita terima. Oke, sampai di situ dulu adik-adik. Adik-adik mau percaya kalau Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui siapa saja dan bagaimanapun caranya? Percaya? Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik adik-adik, Kak Trisna akan berikan ayat hafalan untuk kita semua di minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 10c. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kakak bacakan sekali lagi 1 Samuel pasal 3 ayat 10c. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Baik adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya, jangan lupa untuk menghubungi nomor kakak yang ada di bawah ini ya adik-adik. Kakak-kakak tunggu adik-adik semua. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu untuk kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, tolong ajar kami lewat Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukan apa yang firman-Mu ajarkan. Kami boleh menjadi anak yang mau mendengarkan dan menangkap setiap perkataan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa berbicara kepada kami melalui cara-Mu yang ajaib sebab Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita dan kami menerima anugerah dan pertolongan-Mu. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai di situ dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak Sela. Hari ini kakak mau bawain aktivitas buat kalian. Kakak mau bawain buat ini. Ayo adik-adik kita lihat bahan-bahannya. Di sini kita membutuhkan gunting, kertas HPS, dan lem adik-adik. Di sini tahap pertamanya kita lipat adik-adik. Lipat ini sampai habis. Nah, sudah selesai dilipat adik-adik, jadi seperti ini. Dan dibuka, dilipat, jadikan 2 bagian. Digunting. Di sini adik-adik gunting setengah lingkaran ya. Patokannya yang tadi kita lipat. Nah, dibuka, dilipat lagi.
Ini yang sisa tadi adik-adik masih bisa pakai. Gunting 1 ruas. Untuk tutupin ini. Di sini kita membutuhkan lem. Nah, ini dia adik-adik. Gampang kan? Selamat mencoba adik-adik. Tetap sehat dan selamat hari Minggu. Dadah. Oke adik-adik, sebelum kita pulang mari kita angkat satu pujian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan dari pujian dan sembah yang kami naikkan. Tuhan tolong berkati Indonesia agar bisa cepat pulih dan cepat keluar dari pandemi COVID. Tuhan tolong berkati presiden, wakil, dan para menteri agar mereka bisa bekerja membawa Indonesia lebih baik lagi. Tuhan tolong agar Jambi selalu di perlindungan-Mu Tuhan, dan kemurahan Tuhan turun atas kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.